kembali lagi di Dia Tomlok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bujo, Mas Alex Puji Winarto. Salam lestari. Mas, itu kan banyak sedulur kita yang bertanya. Kan sering kan di video-video kita itu backgroundnya lukisan. Nah, yang sering nih lukisan ini kan, yang di belakang jenengan. Nah, waktu jenengan bikin lukisan ini, itu jenengan terinspirasi apa, atau ini melukiskan jenengan pernah mengalami kejadian-kejadian bertemu sosok-sosok yang astral itu di hutan waktu naik gunung, atau gimana, Mas? Iya, sebenarnya aku ini kan bukan seorang pelukis. Ya, meskipun kadang-kadang suka melukis. Nah, artinya kalau aku melukis berarti karena aslinya bukan ya, pasti tergerak oleh sesuatu. Nah, gitu. Jadi ada kegelisahan yang mau kusampaikan, dan itu nggak bisa terlukiskan lewat kata-kata atau cerita, maka aku coba lukiskan lewat lukisan. Nah, beberapa berhasil, beberapa tidak. Yang tidak biasanya tak buang. Kayak yang itu harimau hitam yang kita ketemu di Gunung Raung itu kan nggak jadi, itu sudah. Nanti akan saya cari cara pelukisannya. Kita mulai dari lukisan ini ya. Ini menggambarkan hutan, tetapi di dalamnya terdapat katakanlah sosok hantu gitu. Hantu itu apa? Hantu itu kalau bagi saya ya sesuatu yang menakutkan. Orang bisa menafsirkan ini, kebanyakan menafsirkannya sebagai genderuwo misalnya ya, genderuwo, tapi kok jari-jarinya itu kok kayak tulang belulang. Mungkin ditafsirkan lagi sebagai hantu yang lain, yang berambut katakanlah hijau ya, monggo. Karena yang namanya hantu itu kan campur aduk antara fantasi, kemudian kondisi psikologis, atau memang benar-benar satu peristiwa mistis. Nah, kalau peristiwa mistis berarti itu jin. Nah, kalau itu jin, itu juga bisa menyesuaikan dengan apa yang kita takutkan gitu. Yang mau aku lukiskan di sini adalah bahwa sebenarnya hantu itu menyatu dengan hutan. Jadi tiap kali aku berpikir tentang hantu di hutan, bukan berarti ada elemen tertentu di dalam hutan, bukan. Tapi hutan itu sendiri itu sudah memang merupakan hantu. Karena apa? Karena kita kan terbiasa hidup di kota dengan segala fasilitas kemudahan. Tiba-tiba kita harus berada di hutan. Kalau lapar kita tidak bisa dengan serta-merta membuka kulkas. Kalau bosen tidak bisa serta-merta nyetel televisi dan sebagainya kan. Nah, ini kan sudah menimbulkan keterasingan. Nah, ketika kita mulai terasing, mulai merasa terpisah dari dalam tanda kutip kota, dari peradaban, kita sebenarnya sudah mulai mengalami fase awal dari takut, dimulai dari rasa terasing itu. Jadi sekali lagi, lukisan ini sebenarnya bukan melukiskan satu sosok hantu atau jin atau apa secara spesifik, tidak, tapi bahwa ini semua kesatuan, ini semua itu hantunya. Jadi hantunya ya seluruh hutan ini,
itu akan membentuk figur yang kita tangkap itu akan ditentukan oleh banyak faktor, termasuk fantasi, imajinasi, akan ketakutan kita, kemudian kondisi, apakah kita capek, apakah kita frustrasi, apakah kita sedang marah, apakah kita sedang sangat sedih, itu juga akan mempengaruhi pada apa yang kita lihat atau kita tafsirkan secara visual. Ini kalau ditanya lah yang seperti ini yang membuat aku melukis ini, itu gunung mana? Semua gunung, tetapi terutama Gunung Slamet. Kenapa? Karena Gunung Slamet ini paling lama aku tersesat dan berada di dalam hutan. Jadi hutan itu menjadi semacam hantu bagiku selama 14 hari itu loh. Ya, jadi apakah di sana ada genderuwo, apakah ada kuntilanak atau apa, itu kan antara halusinasi dan mistis. Itu akan tergantung dari persepsi kita. Wong saya sendiri sampai sekarang juga nggak yakin apakah yang aku lihat, yang aku alami itu mistis atau karena halu, begitu ya. Nah, kemudian yang ini harimau ya, jelas meskipun samar tapi jelas. Tapi batas harimaunya mana? Apakah harimaunya itu yang ini, apa yang kuning ini, terus yang di sebelah sini ini hanya sampai di sini ini, apa sampai di sini? Itu akan tergantung dari penafsiran masing-masing. Nah, kemudian garis-garis ini pohon apa belangnya harimau, itu juga akan tergantung dari penafsiran masing-masing. Jadi sama dengan lukisan hantu tadi, harimau ini yang ingin aku sampaikan adalah bagi aku nggak penting. Kalau aku kan 2 kali ya bertemu dengan harimau loreng yang juga belum bisa aku simpulkan itu sebenarnya harimau beneran atau harimau jadi-jadian. Bagiku nggak penting. Kenapa? Karena di luar harimau yang itu harimau yang lebih besar, yaitu hutan itu sendiri. Jadi selama dari harimau loreng yang tampak besar tapi di dalam hutan adalah sangat kecil, itu belum tentu membuat kita otomatis selamat, karena harimau yang utama adalah hutannya itu. Dia bisa menerkam kita lewat jurang atau lewat terpleset. Ada banyak sebab lah di dalam hutan. Misalnya salah mengenali tanaman, di mana kita karena lapar asal aja mengambil tanaman untuk dimakan, meskipun menurut pengalaman itu sekitar 80% tanaman hutan itu bisa dimakan, tapi kan masih ada 20%-nya. Nah, kalau yang kemakan adalah 20%, misalnya jamur, itu nggak pakai nunggu lama meninggal. Jamur itu yang terutama yang berwarna mencolok itu sangat mematikan gitu. Jadi sesungguhnya mana yang harimau? Si harimau yang tidak jelas apakah ini real atau jadi-jadian, ataukah hutan itu sendiri? Ini yang aku maksudkan adalah hutan perawan loh ya, bukan hutan yang ada jalannya. Kalau hutan yang ada jalannya, hutannya berarti saya anggap itu di luar gitu loh. Di luar jalan setapak kan begitu. Tapi begitu kita tersesat masuk ke dalam hutan, ya sama dengan masuk ke dalam mulut harimau. Itu yang mau aku lukiskan lewat 2 lukisan ini. Nah, ini terjadinya di mana? Ya di semua hutan. Kalau soal harimau ini aku bertemunya
di Slamet sama di Sumbing dulu. Tapi apakah di hutan yang lain itu tidak bisa dibilang harimau? Bisa. Hutan Ungaran itu juga bisa membuat kita celaka kalau nggak hati-hati. Gitu. Hutan Sindoro meskipun itu nggak terlalu lebat, tapi banyak yang curang juga. Itu juga harimau dalam tanda kutip, gitu ya. Pas kemarin ke Natas Angin itu, nah waktu berangkat itu nggak tahu ya jenengan lihat apa enggak, tapi aku tuh nggak ngelihat pohon talok, pohon kersen itu tuh aku nggak lihat. Itu kan biasanya pas di tikungan, dan aku sendiri itu sudah 3 kali ke sana, gitu. Lah itu kok aku nggak ngelihat, begitu aku pulang itu ada di situ, gitu loh. Lah itu nek menurut jenengan itu tuh piye? Jenengan lihat ndak toh pas itu? Coba panggilin Lodi. Yang pertama itu yang aku herankan itu kenapa kamu pakai bilang aku nggak tahu jenengan ya. Wong jelas-jelas di situ kita itu bertiga bingung. Karena apa? Karena kita itu memang mencari pohon itu toh. Karena apa? Kita capek. Kan berangkatnya aja waktu kamu berangkat duluan itu, sebelum sampai di pos 2 itu aku sudah pingsan loh. Itu tanya Lodi yang ngurusin aku. Itu tak tunggu lama ya, kok enggak. Jadi situasinya kan dari segi aku capek sekali. Bahkan sudah sempat pingsan. Kemudian kita kan istirahat lama di pos 2 1 jaman itu. Nah, sejak di pos 2 itulah kita sudah mencari-cari pohon talok itu. Dari pos 3 toh. Aku itu mencarinya dari pos 2. Aku tunggu-tunggu. Jadi kalau keadaan capek itu, aku tidak bisa atau tidak mau berpikir ini puncak. Karena puncak itu lama banget. Jadi di dalam pikiranku adalah pos-pos yang lebih dekat dari itu. Nah, salah satunya yang aku cari itu pohon talok. Gitu loh. Jadi tiap tikungan itu aku amati. Bahkan sebelum sampai pos 3. Tapi karena sampai pos 3 tidak nemu pohon talok, aku berpikir berarti ini antara pos 3 sampai pos 4. Kalau dari pos 4 sampai puncak jelas bukan. Maksud ya, paham ya? Dan tidak ketemu gitu loh. Makanya kan kita bingung, tiba-tiba kan kok sudah sampai di yang dudukan di kursi-kursi buatan itu gitu. Lah pohon taloknya kemana, kan kita ribut terus itu. Kamu lihat enggak loh? Enggak. Waktu berangkat. Enggak ada toh? Ya. Tapi pas kemarin pulang ada toh? Ada. Lah ya itu. Makanya kan aku pas bikin video loh Mas, bikin video yang aku turun sendiri itu loh. Iya. Nah itu kan aku juga tak syuting toh itu, tak syuting. Loh ini waktu berangkat itu nggak ada, bertiga tuh sampai nggak ngelihat kalau itu ada talok gitu lah. Terus ada sedulur yang bilang itu yang jelas ini toh bukan pohon gaib toh gitu. Nah, pohon gaibnya itu bukan, jelas bukan. Pohon itu pohon biasa saja. Artinya waktu sampai di Abioso, punya Abioso itu aku ngomong sama Mas Gondrong itu siapa? Mas Harno. Ya? Ngomong sama Mas Harno, ngomong sama para pemilik warung, dan mereka tidak ada satupun yang mengatakan bahwa itu pohon angker gitu loh. Berarti kesanku sudah benar bahwa itu pohon biasa. Persoalannya adalah kenapa kita bertiga tidak melihat itu? Apa karena kecapean? Nah, bisa juga ya, karena capek ya loh. Kita kecapean semua bisa. Karena apa? Karena aku pas kondisi nggak fit, Lodi membawa beban yang relatif lebih berat dari bebannya biasanya. Kamu juga bawa beban yang lebih berat lagi. Kan begitu. Bentar ya, Dek, tak matiin dulu rokoknya. Ya, jadi mungkin ini situasinya adalah fatigue. Fatigue itu apa?
kecapean yang berlebihan. Nah pada saat itu selanjutnya aku nggak bisa jelasin apakah secara bersama-sama pandangan kita dikabulkan atau secara bersama-sama kita bertiga mengalami halusinasi dalam bentuk tidak melihat pohon itu. Ini bagian yang aku nggak sampai gitu loh. Jadi karena apa? Karena aku kan hanya bisa ngomong berdasarkan pengalamanku yang empiris. Memang benar seperti itu terjadi, atau berdasarkan pengetahuanku lah. Pengetahuanku ini kan bahasa dan sastra Inggris, tidak ada hubungannya sama psikologi gitu ya. Jadi saya malah berharap teman-teman bisa menjelaskan ini. Cuman ke kamunya sebagai seorang YouTuber, jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu itu, satu fenomena itu sebagai fenomena mistis, fenomena aneh ya, tapi jangan terus dihubung-hubungkan sama hantu lah, sama jin lah gitu loh maksudnya ya. Karena ini nanti akan jadi penyesatan. Jadi nanti diangker-angkerkan orang, terus malah bisa-bisa di situ ada yang bakar kemenyan. Ini kan kita menyesatkan namanya. Enggak gitu, maksudnya tuh kan aku sampai di atas ini kan tanya sama Mas Harno juga toh, Mas pohon taloknya kok nggak ada, apa ditebang apa-apa. Mas Harno ini ya bingung kan, pohon taloknya bingung kan gitu. Lah pas turun itu tuh ada dan kokoh di situ gitu loh. Lah iya. Lah itu padahal kan dilewati, kalau tikungan pasti ya kita ngelihat ke situ toh. Kita memang bertiga kan mencari itu. Lah iya loh, kok nggak ada, kok tiba-tiba udah sampai di dudukan gitu, yang kursi-kursi yang dibuat itu. Nah iya, nah kenapa aku pesan begitu itu aku tidak bilang kamu itu memistis-mistiskan, tidak, tapi ini semacam pesan. Kamu kan YouTuber, jangan kemudian ini kamu bumbu-bumbui terjebak karena apa? Karena masyarakat suka yang kayak begitu, terus kamu mengalir seperti itu ya jangan, karena itu yang justru diharapkan oleh jin. Jadi makin banyak tempat-tempat yang diangker-angkerkan kayak gitu ya. Nah itu nek misalnya kayak gitu bisa jadi nanti ada hantunya ya, Mas? Ya. Ketika semua orang percaya di situ ada hantu, maka jin tinggal nempel di situ, selesai gitu. Gitu. Dan itu yang diinginkan, supaya mereka itu diakui dan mereka eksis gitu loh. Jadi saranku kalau seperti ini, coba lebih banyak baca buku, terutama buku psikologi. Buku psikologi itu dibaca. Fenomena seperti ini kan masuknya ke parapsikologi. Tapi ini toh Mas, jenengan masih punya cerita mistis toh pas pendakian yang bisa dibagikan biar sedulur semua itu juga tahu gitu loh. Itu yang membuat aku pesen itu. Kamu antusias terhadap peristiwa mistis. Itu loh Pak Jarwo aja sudah bilang dia malas menceritakan karena pengalaman seperti itu sifatnya sebenarnya pribadi. Yang kedua, apabila salah menceritakan akan menimbulkan salah persepsi. Nah, jujur ku jawab ya masih ada beberapa peristiwa mistis itu yang bisa dikategorikan mistis, itu masih ada, tetapi aku tidak akan mengarang gitu. Maksudnya gini, katakanlah aku mendaki Merapi puluhan kali, kan tidak semuanya mengalami kan, nah, gitu loh maksudnya. Dan aku tidak bisa menceritakan yang aku gak ngalami terus seolah-olah ngalami. Karena apa? Karena aku yakin ini medsos. Ini medsos. Suatu ketika akan terkuak bahwa aku bohong gitu loh. Dan itu malu kalau sampai begitu. Iyalah, jangan, maksudnya gitu. Kan kita menceritakan kan berbagi pengalaman sesuai pengalaman yang kita alami gitu. Makanya kan aku juga menanyakan sama jenengan itu loh soal pohon talok itu bagaimana, bukan memistis-mistiskan gitu loh. Itulah kalau begitu gitu ya. Jadi masih ada ya, mungkin
2 atau 3. Tapi kalau sekedar apa ya, kayak kemarin misalnya di Natas Angin kan aku merasa melihat ada kuntilanak di atas pohon. Tapi kan cuma berapa detik. Nah ini kalau mau diceritakan kan terus gimana? Setiap orang yang mendaki kemungkinan berapa puluh persennya juga melihat seperti itu. Dan itu kan kabur antara karena aku capek atau memang penampakan. Nah ini harus aku pikirkan ulang. Kalau tak ceritain apa untungnya? Sudah jelas itu tempat orang berziarah. Orang yang berziarah di situ kan banyak sekali. Logikanya kalau tempat orang berziarah berarti jin gampang sekali kan berada di situ untuk menggoda atau untuk mengambil keuntungan dari itu. Ya mungkin ini toh kan kalau kita berbagi pengalaman kayak misalnya kemarin yang di Natas Angin itu kan jenengan melihatnya kan di belakang petilasan itu di pohon misalnya. Lah ketika orang bermeditasi di situ gitu mungkin ada petunjuk kan bisa saja orang mengiranya itu yang karena itu punden Eyang Abiyasa itu Eyang Abiyasa padahal kan itu mungkin bisa saja jin gitu loh Mas. Jadi nek kita berbagi pengalaman kan teman-teman tuh saudara semua kan juga bisa wah ini bisa saja. Ya kalau begitu itu gak akan aku ceritakan secara khusus, paham? Jadi aku perlu data-data lagi, menggali ingatan, menghubungkan ini dalam satu benang merah untuk menyampaikan satu ide bahwa ketika kita bermeditasi mungkin sekali yang menemui bukan yang kita pikirkan, itu bisa gitu. Jadi ini nanti menjadi salah satu fenomena yang diceritakan. Oke, gitu. Berarti next ya. Ya, tapi kalau bikin konten judulnya kuntilanak di belakang makam di belakang petilasan Abiyasa itu menurutku lebay. Gitu. Menurutnya jenengan lebay, tapi aku diceritain aja aku takut. Terus tak liatin terus pohonnya nanti tiba artinya begini loh, apa yang kita dapatkan dari itu tidak sesuai dengan faktanya gitu loh. Faktanya kan hanya kemungkinan. Ini kemungkinan loh. Karena apa? Bisa juga karena aku capek. Kan dari awal aku sudah pingsan. Dari awal sudah pingsan. Berarti di situ masih lemas. Bisa nggak dalam keadaan lemas seperti melihat siapa? Ya bisa. Nah, bisa. Kamu bisa nggak dalam keadaan kangen? Aku pas melatih di mana seperti melihat aku? Enggak nih itu. Soalnya jenengan tuh cuma ada satu limited edition. Bukan seperti apa ya, ketok-ketokan itu tahu. Ya nek ketok-ketokan ya bisa. Lah iya, seperti melihat toh. Tapi nek ngelihat gitu kan. Nah, sekarang kalau kamu seperti melihat itu kamu ceritakan ke orang, itu orang bisa menafsirkan sebagai hantu enggak? Enggak. Kata siapa? Kata siapa? Oh ya nek jenengan pergi terus aku menceritakan ketok-ketokan ya bisa. Lah ya itu loh. Jadi seringkali apa yang kita ceritakan itu hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita maksudkan ketika bercerita. Dan ini medsos gitu loh. Pengembangan persepsi itu sangat bisa terjadi dalam jumlah yang banyak. Nah itu yang kita khawatirkan. Kalau kemudian semua pendaki muda menganggap bahwa mendaki gunung itu berbahaya karena bisa ketemu demit, bisa mendaki bareng hantu, bisa kelonan sama hantu, nggak ada yang mendaki, malah kacau. Gitu. Oke. Ya itu dulu lor video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap tonton terus video-video kita berikutnya. Terima kasih. Salam lestari.